Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahmarani Putri dari akuntansi kelas 1B dengan NIM 124080210367. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban untuk soal UTS yang terdiri dari 2 soal pilihan dan juga 2 soal wajib. Untuk mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad, SE, MSI. Baik, untuk soal nomor 1, yaitu adalah nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Maka kita akan mencatatnya sebagai diketahui, yaitu A sama dengan 14.000 atau suku pertama atau suku awal. Kemudian diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulannya. Maka akan kita catat sebagai B, yaitu sama dengan 50 atau pembeda. Dan kemudian kita harus mencari jumlah nasabah pada bulan Januari 2021. Maka kita akan menghitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Januari dan akan mendapatkan 11 bulan. Kemudian kita akan mencari suku ke-11 atau jumlah nasabah pada bulan Januari 2021. Baik, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita akan menggunakan rumus deret, yaitu S11 atau suku ke-11 sama dengan A atau suku pertama, yaitu 14.000 dikalikan dengan N-nya adalah 11, dikurangi dengan 1, dengan B-nya adalah 50. Maka kita akan menemukan hasil akhir, yaitu 14.500. Jadi, jumlah nasabah pada bulan Januari 2021 adalah 14.500 orang. Selanjutnya untuk soal nomor 3, dari soal tersebut kita akan mengetahui bahwa jumlah kasus COVID-19 pada bulan Januari adalah sebesar 400 kasus. 400 kasus kita catat sebagai P, yaitu 400 kasus. Dan kemudian kita akan mengetahui tingkat pertumbuhan kasusnya itu sebesar 1% per minggunya. Kita akan catat sebagai persentasenya, yaitu 1% atau sama dengan 0,01. Dan kemudian kita akan mencari berapa jumlah kasus COVID-19 di kota Anta Berantah pada bulan Mei 2020. Maka kita harus menghitung terlebih dahulu dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Maka kita akan mendapatkan sebanyak 17 minggu. Kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Kita akan menggunakan rumus sebagai berikut untuk mencari tingkat pertumbuhan kasus COVID-19. Nah, kita tinggal masukkan saja untuk Fn, yaitu adalah sebanyak 17, yang kita cari sebanyak 17 minggu, kemudian P-nya kita substitusikan dengan 400, 1 dan I-nya adalah 0,01 dari persentase, kemudian N-nya sebanyak 17 juga. Lalu kita akan menemukan hasil akhir, yaitu sebenarnya koma, hasilnya yaitu 475,48. Karena yang ditanya itu adalah kasus atau berjumlah jiwa, maka kita bulatkan menjadi 475 kasus. Jadi jumlah kasus COVID-19 pada bulan Mei 2020 adalah 475 kasus. Selanjutnya untuk soal nomor 6, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10 X kuadrat dikurangi dengan 1 dengan menentukan titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X, dan titik puncak. Berikut adalah caranya. Pertama kita harus mencari dulu titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Kita substitusikan 0-nya dan kita akan mendapatkan hasil 0,-1. Kemudian sama untuk sumbu X kita substitusikan Y-nya sama dengan 0. Maka akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu 0,316,0 atau dan min 0,316,0. Dan kemudian kita akan mencari titik puncaknya menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu X sama dengan min B dibagi 2A. Berarti sama dengan min 0 dibagi 2 dikalikan 10. Maaf teman-teman, nggak kelihatan. Dan kita akan menemukan hasil akhirnya yaitu 0,-1. Dan untuk gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Oke, untuk soal nomor 7, dari soal tersebut kita akan menemukan quantity dan juga
kita harus mencari sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama A, kita harus mencari fungsi permintaan barang tersebut, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, dan juga menggambar pada diagram Cartesius. Baik, untuk penyelesaiannya yang pertama kita akan mencari fungsi permintaan, yang dimana kita akan menggunakan rumus kemiringan, yaitu sama dengan delta dari quantity demand dibagi dengan delta dari price atau harga, yang dimana untuk demand sendiri atau permintaannya yang pertama adalah 60 unit, kita kurangi dengan 120 unit. Ya, seperti ini ya teman-teman, 60 dikurangi 120 dan dibagi dengan price-nya atau harganya 50 dikurangi dengan 20, maka akan menemukan hasil akhir min 2. Kemudian kita substitusikan ke dalam Q, min Q1 sama dengan M atau kemiringannya yang tadi kita sudah dapatkan dengan P dikurangi P1. Maka kita akan masukkan seperti ini dan kita akan menemukan persamaan atau fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan min 2P ditambah 160. Ini untuk fungsi permintaan. Dan untuk fungsi penawarannya juga sama. Rumusnya kita masukkan seperti tadi teman-teman, dan kita akan mendapatkan hasil akhir atau quantity untuk supply, yaitu adalah 3P min 40. Ya. Baik, selanjutnya kita akan mencari keseimbangan pasar dengan memasukkan persamaannya saja ya teman-teman. Jadi kita masukkan persamaan untuk permintaan dan juga penawarannya. Dan akan mendapatkan P atau price akhirnya adalah sekian. Dan untuk setelahnya kita akan mensubstitusikan ke fungsi permintaan. Atau boleh juga kita substitusikan ke fungsi penawaran ya teman-teman, sama aja. Nanti akan mendapatkan hasil 80. Dan kita akan menemukan titik keseimbangannya, yaitu P ya teman-teman 40, kemudian Q-nya adalah 80. Selanjutnya kita akan mencari titik potongnya, sama seperti soal sebelumnya kita akan mencari titik potongnya dengan yang pertama untuk sumbu Y. Berikut adalah untuk permintaannya dulu ya teman-teman, baru kita cari nanti yang penawarannya. Sama saja caranya. Jadi untuk yang titik potong sumbu Y itu P sama dengan 0, kita masukkan saja ke fungsi permintaannya dan akan mendapatkan hasil 160. Untuk sumbu X, QD sama dengan 0, kita akan masukkan saja, kemudian akan menghasilkan P-nya sama dengan 80. Maka titik potongnya akan bertemu, yaitu 80,160. Kemudian sama juga untuk QS-nya. Kita akan menemukan nanti titik potongnya 13,33, min 40. Dan kemudian sebagai berikut gambar dalam diagram Cartesiusnya, teman-teman. Ya, untuk titik keseimbangannya yaitu 40 dan 80, 80 dan 40. Kemudian berikut adalah untuk supply dan demand-nya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan mengenai jawaban soal. Untuk soal UTS, Matematika Ekonomi dan Bisnis, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon maaf apabila terdapat jawaban yang masih kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.